Halo teman-teman pejuang PJPMBI 41. Jadi kali ini kita akan bahas soal tryout PJPMBI 41 ya. Nah, di sini teman-teman ada 4 subtes yang nantinya teman-teman akan ikut di seleksi tes potensi dasar atau TPD PJPMBI 41. Nah, di sini kita akan coba bahas teman-teman soal digit simbol, hanya 2 soal ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada petunjuk teknis pengerjaan tryout ya, ada 4 subtes. Digit simbol, verbal reasoning, numerical reasoning, diagrammatical reasoning. Oke, 4. Kita mulai. Baik. Nah, teman-teman, di sini kita disajikan 36 tryout, 36 soal digit simbol ya. Nah, ini teman-teman harus menyelesaikan per segmen. Uh, Pertama digit simbol, setelah selesai nanti baru bisa ke verbal reasoning, selanjutnya numerical reasoning, diagrammatical reasoning sampai selesai. Nah, untuk digit simbol teman-teman nanti diberikan waktu 7 menit ya untuk menyelesaikan 36 soal ini. Nah, ini di video kali ini kita coba jawab dua dulu soal digit simbol, bagaimana cara menjawabnya. Oke, teman-teman, di sini teman-teman disajikan eh, banyak simbol ya, itu dari A sampai dengan J, masing-masing memiliki simbol tersendiri. Nah, di bawah ini teman-teman, ini soalnya. Nah, di sini ada simbol seperti dan, simbol lingkaran bergaris tengah, simbol eh, apa namanya, kotak dengan sisi cekung gitu ya. Nah, teman-teman di sini hanya melihat dan ini sebagai C ya, pasangannya C. Lingkaran ini pasangannya G, kubus dengan siku ini, kubus dengan cekungan ini pasangannya A, dan belah ketupat ini pasangannya H, dan simbol gelombang ini pasangannya itu B. Nah, teman-teman silahkan pilih pilihan jawaban gitu. Tadi yang pertama apa? C, oke, ada C. Pilihan A, B, C ya, ini ada C. Yang D sama E sudah pasti bukan teman-teman ya. Oke, kita fokus ketiga ini. Selanjutnya, yang lingkaran garis tengah ini adalah G, oke, memenuhi syarat ya ketiganya, A, B, C, D, pilihan A, pilihan B, pilihan C ini memenuhi syarat. Selanjutnya A, oke, kubus dengan cekungan ini, A, oke. Dan selanjutnya belah ketupat itu H, oke, benar. Dan selanjutnya gelombang ya, gelombang B, oke. Nah, yang terakhir adalah angka 9 teman-teman, itu adalah E. Nah, berarti pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, teman-teman di sini saya sarankan ya, teman-teman itu harus lebih teliti ya, lebih dalam melihat simbolnya seperti itu supaya teman-teman bisa menjawab 36 soal dalam waktu 7 menit. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung ke nomor 36. Nah, oke ya, karena kita jawab hanya 2 soal. Nah, di sini teman-teman, ini akan lebih kompleks. Soalnya itu yang tadinya hanya 6 kotak, di sini diminta mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, itu waktunya itu hanya 7 menit, tapi teman-teman diminta selesaikan soal seperti ini. Harus cepat, teman-teman. Nah, di sini bisa langsung lihat E. Oh, ada E. Berarti E oke ya. Kita lihat yang I oke. Karena ini pasangannya sudah sama semua ya. I, G, B oke. Nah, selanjutnya kita lihat setelah yang pilihan ketiga apa? G oke. E, I, G ya. Selanjutnya B, E, I, G, B, E, I, G, B oke. Nah, selanjutnya itu ada lagi J ya. E, I, G, B, J. Jawabannya itu adalah yang C, teman-teman. E, I, G, J, B, F, C, H ya. Ini ada H di sini ya. Nah, begitu teman-teman ya cara untuk menyelesaikan soal digit simbol. Nah, jadi tipsnya itu memang teman-teman harus sering berlatih tryoutnya ya, sering jawab soal-soal seperti ini untuk melatih ketelitian teman-teman, kejelian teman-teman dalam melihat simbol-simbol seperti soal ini. Oke teman-teman, ini kita sudah jawab 2 ya. Nah, kita bisa lanjut ke segmen berikutnya. Nah, segmen berikutnya itu adalah soal verbal reasoning. Coba kita lanjut. Nah, lanjut ke segmen berikutnya. Oke.
Nah, teman-teman di sini diberikan waktu jeda untuk, verbal listening. Ini ada panduannya, silahkan teman-teman bisa baca ya bagaimana untuk menjawab soal, verbal listening. Nah, teman-teman di sini diberikan waktu selama, 1 menit nih untuk membaca gitu. Nah, panduan dari soal verbal listening. Tapi teman-teman tadi juga sebelum ikut ujian juga sudah dijelaskan ya, terkait dengan keempat subtes ini bagaimana, panduannya. Oke, ini kita, percepat aja. Oke teman-teman, ini soal verbal listening ya. Teman-teman diberikan teka-teki, perbandingan kinerja ya dalam evaluasi bulanan. Lani menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Miko. Nara menyelesaikan lebih sedikit laporan daripada Odi. Sementara itu, Prita menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Lani, tetapi masih lebih sedikit daripada Odi. Soalnya teman-teman diberikan pernyataan, ya, Odi menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Miko. Nah, di sini teman-teman diberikan 3 pilihan jawaban, benar, salah, tidak dapat ditentukan ya. Nah, ini teman-teman silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di part kedua. Oke, terima kasih teman-teman.